Mungkin juga salah satunya karena di skema industri ya. Industri kopi itu salah satu yang akhirnya tak temuin, salah satu industri yang paling berkomunitas. Halo Coffee Lovers, selamat datang kembali di Coffee Talks bersama saya Dani. Di sini saya ada tamu spesial di samping saya. Saya sudah bersama Mas Darmaring Kalpika Wawi. Benar Mas Damar? Bener. Oke, Mas Tos Damar. dulu. Tos ya. Nah Mas Damar ini tamu-tamu di Coffee Talks tuh sebenarnya selalu spesial. Maka kenapa saya selalu menyebutkan tamu spesial, karena setiap tamu yang ada di sini selalu spesial di mata coffee lovers terutama ya. Nah Mas Damar ini seorang roastery ya Mas? Roaster itu nama Ya sorry. kerja ya. Mas Damar ini seorang roaster Iya. di salah satu roastery di Yogyakarta ya Mas? Coffee Sam. Coffee Sam. Oke, Mas Damar ini bagi penggiat kopi yang terutama sudah lama berkecimpung di dunia kopi pasti tahu lah ya Mas Darmaring Kalpika Wawi ini. Nah, dan sebenarnya di sini kita akan ngobrol-ngobrol tentang profil dari Mas Damar sendiri, experience-nya kita ulik bersama. Karena sebenarnya Mas Damar ini salah satu tokoh penggiat kopi yang sudah lama berkecimpung di dunia kopi. Yang jelas dari experience-nya pasti bisa berbagi bersama kita ya Mas, bersama coffee lovers terutama. Siap. Nah sebelumnya sebelum masuk ke ini sebenarnya coffee lovers sendiri juga mungkin yang belum tahu Mas Damar pengen tahu sih sebenarnya background dari Mas Damar ini apa sih Mas sebenarnya? Background saya. Ya background masuk Jogja ya dulu. Oke, mulai dari awal sebelum ke merambah ke dunia kopi deh. Diceritain dari awal mungkin Mas bisa. Kalau lebih spesifik merambah di dunia kopi Jogja, ya nggak langsung jebret di Jogja terus kerja di industri kopi, nggak. Dulu awal masuk Jogja ya sama kayak teman-teman yang lain, mungkin cuman jadi pelajar. Ya. Jadi dulu saya 2007 SMA udah pindah di Jogja. Asalnya dari mana Mas? Temanggung. Temanggung. Iya. Wah itu Deket sih, cuman 2 jam dari sini. iya, kebun-kebun kopi banyak Mas di sana. Banyak. Mau nggak dilanjut? Salah satu potensinya itu. Jadi 2007 tuh SMA, 2010 lanjut kuliah, sampai sekarang kuliahnya belum tak selesaiin. tapi Terus malah kerja di industri kopi. Dulu pertama kali menggiati kopi baru 2013. 2013 masuk dan menggiati kopi ya Mas? Pulang KKN. Tapi sebelumnya juga dulu udah addicted sama kopi karena dulu saya kuliah jurusan arsitektur, jadi karena sering lembur dopingnya harus minum kopi. Garapannya desain cuman interior dan garap. sebagainya. Nah kalau arsitek nih uniknya garapnya itu kayak kuli beneran, cuman garap gambar kerja. Itu pun sketsa. di deadline sangat ketat. Bikin sketsa, bikin model 3D-nya, bikin maketnya kita nyebutnya. Itu harus dikerjain di dalam waktu yang sangat singkat. Belum kalau dulu seneng dolan tau. Jadi itu digarap 1 malam sebelum deadline kan harus doping lembur. Sistem kebut semalam. Dopingnya ngopi. Dulu aku minum kopi ya cuman kopi asalan seadanya aja. Sempet dulu sering juga karena di Temanggung simbah saya masih bikin kopi bubukan desa gitu. Nah saya bawa itu buat minum sendiri, konsumsi sendiri kan. Sampai dulu sempet juga tuh pas lagi BU harus punya tambahan uang saku itu tak bungkusin kecil-kecil tak jualin 5.000 kopi asli Temanggung. Berarti dari Temanggung dibawa ke Jogja. Dulu sempet kayak gitu. Sekarang malah lebih banyak. Berarti mulai suka kopinya dari waktu itu ya Mas? Waktu sejak kuliah. Tuntutan deadline kerja. Kebutuhan. Jadi menjadi doping untuk teman bersama mengerjakan tugas-tugasnya. 2013 baru mulai kenal kopi yang waktu itu udah ini ya fine brew coffee gitu, dari biji emang digiling tetap fresh. Terus diseduh. Waktu itu momennya pas KKN, kebetulan KKN
saya dulu programnya KKN internasional. KKN internasional. KKN-nya di Indonesia tapi gabung dikerjain sama mahasiswa dari luar negeri. Oke, jadi itu dari ANU. Iya. Di mana tuh Mas? Di Halmahera Utara. Halmahera di Maluku ya? Iya, Maluku. Provinsi Maluku, tapi sekarang udah pecah jadi Provinsi Halmahera. Oh, KKN. Itu KKN-nya di pulau. Waktu itu untung teman KKN saya yang dari Aus ini dia bawa kopi fresh, terus dikenalin, oh ini loh kopi yang selama ini kamu mungkin cuman tahunya bubuk aja. Ya. Ini dia bawa kopi biji gitu. Green bean-nya atau udah roasted bean. Sudah roasted bean. Digilingin terus diseduh. Wah, ternyata waktu itu momennya nggak terlupakan karena itu momen pertama aku dapat kopi yang fresh yang aromanya masih memorable banget. Ya. Kan kesan pertama tidak jadi kedua kalinya kan. I see. Kesan pertama tidak jadi kedua kalinya. Kesan positif waktu itu pulang Jogja setengah tahun 2014 awal itu terus kenal klinik kopi dulu. Nah itu akhirnya ketemu ada Mas Pepeng yang bisa ngobrol soal kopi yang lebih spesifik lagi. Ya. Waktu itu akhirnya kenal single origin Indonesia dari situ. Ternyata kopi dari daerah Sumatera, Jawa, terus Flores itu beda-beda flavornya. Kenalannya lebih spesifik dari situ. Berarti setelah dilalahi pas di KKN itu malah bertemu dari Aussie itu malah membawa dapat momen itu terus akhirnya bisa dikembangin pas di Jogja. Tapi sebentar saya tanya waktu KKN itu emang temanya tentang kopi atau gimana? KKN-nya ya cuman KKN-nya memang KKN tematik sih. Jadi memang kita yang kita angkat isunya isu lingkungan. Berarti satu kebetulan ya ketemu orang ya kebetulan banget itu. Bawa kopi. Mungkin emang sana emang habitnya dia ngopi terus kan. Karena emang setelah beberapa tahun kerja di industri kopi ya baru orang Australia itu emang ngopinya kenceng jadi waktu itu mungkin wajar ketemu sama dia, mungkin juga memang udah takdirnya gitu ya. Kalau nggak ada momen itu mungkin sekarang beda lagi ya Mas ya, kerja korporat tahu. Pekerja korporat. Oke, berarti 2014 awal masuk ke mulai kenal menggeluti dunia kopi secara mulai kenal intense. Dulu Cuman konsumen dulu saya 2014. Ketemu Mas Pepeng itu ya di klinik kopi. Sering ngopi di sana dulu. Tiap hari Rabu sana. 2014 ya klinik kopi. Terus habis itu ketemu circle yang sama-sama dari klinik kopi. Ketemu Mas Tauhid. Akhirnya Mas Tauhid bikin lembaga koperasi namanya Wiki Kopi. Di Wiki Kopi saya jadi angkatan pertama residensi kopi di sana. Terus dari situ baru mulai intens belajar. Waktu itu belajarnya itu benar-benar dari beans to cup-nya. Jadi kita belajar dari grading bijinya. Mana biji yang layak sortasi, mana sortasi grade 1, grade 2, grade defect-nya itu ada apa aja di situ. Kita belajar itu. Terus belajar roasting profile juga. Itu waktu itu Mas Damar udah membuka suatu roastery kah atau belum? Masih bentuk kayak sharing komunitas dan sebagainya? Masih sharing community, tapi waktu itu udah terikat karena bentuk kelasnya itu presidensial. Di Wiki Kopi itu ya Pak? Karena residensi kan kita ya kayak apa ya, mungkin istilah lokalnya santri kan. Kita belajar terus kita harus ada progres di situ. Walaupun itu non formal. Benar. Kita juga belajar ngelola Wiki Kopinya ini. Nah, awal-awal belajar intens itu ya di Wiki Kopi itu dulu. Berarti mulai mengetahui detail kopinya dan secara keseluruhan tadi ya yang dibilang di Wiki dari Kopi. beans to cup-nya. Tahun 2014. Terus profile, metode brewingnya, terus cup quality-nya, belajar intens di situ dulu. Setelah itu apakah Mas Damar sendiri mengambil suatu pelatihan atau course sertifikasi? Pelatihan dulu ya ada, cuman itu bukan pelatihan formal sih, cuman ikut kelas yang memang kelas to know aja, bukan to certified. Itu di tahun berapa Mas? Dari sepanjang 2014, aku juga lupa ya kapannya, bulannya apa. Tapi akhirnya 2014 tuh ini sih jadi momen yang
sangat membelokkan saya dari kuliah akhirnya malah dolanan kopi. Dulu di situ di Wiki kita kan bermitra juga sama petani. Ya, langsung sama petaninya. Sourcing green bean kita langsung ke petani. Kita juga ngerosting sendiri di situ. Roastingnya tapi nunut di Top Gear. Di situ juga aku berinteraksi juga sama teman-teman industri kopi Jogja. Di situ ketemu ya sebelumnya di Wiki juga ketemu Mas Andri, Mbak Eci, terus ketemu Mas Abi, ketemu Mas Ivan, ketemu Mas Don. Wah, itu salah beberapa orang yang berperan di dalam industri kopi Jogja majunya ya karena mereka dan menjadi Mas Damar seperti ini juga atas peran-peran mereka ya Mas. Iya jelas itu. Terima kasih. Halo, nama-nama. Oke, wah 2014 akhir tuh baru aku berani untuk mulai serius di industrinya. Aku sama Mas Kang Adin itu bikin namanya, aku Kang Adin Maria bikin namanya Black Java Roastery. Di Jogja juga ya Mas? Di Jogja 2015 sampai 2016 aku mutusin buat cukup dulu di situ, terus mulai bikin brand sendiri Coffee Sham sampai sekarang. Oh, Coffee Sham itu berarti dari tahun 2016. Iya. Sudah lama. 5 tahun. 5 tahun ya. Agustus kemarin 5 tahun. Oke Mas, sebelum lanjut sebenarnya aku pengen ada yang aku tanyain Mas. Sebenarnya kenapa sih titik balik Mas Damar ini kok malah mencintai kopi, mengulik kopi itu sebenarnya malah nggak kuliah sih? Harusnya kuliah malah dan kopi. Jalan orang kan beda-beda Mas. Kalian jangan seperti itu ya. Itu kok bisa Mas? Apa yang disenangi dari kayak sortasi lah, kualitas kopi gimana dari beans to cup? Itu kenapa sih Mas kok? Kalau alasan spesifiknya lebih ke pengalaman pribadi ya, pengalaman untuk nemuin dari pengalaman dari berproses kemudian menemukan satu hasil yang menurutku itu memuaskan. Kayak ngolah kopi kan, karena aku kebetulan tuh waktu itu nggak jadi barista langsung ya. Aku belajarnya di Wiki kenal dari beans to cup. Jadi aku tahu prosesnya dari biji itu, ketika biji kopi varietasnya kita sebut aja mungkin yang umum Sigara Rutang, diproses natural, diproses honey, diproses wash, itu outputnya akan jadi beda. Nah ketika kenal prosesnya ini sampai ngerosting terus nemu cup quality bisa jadi beda, ya ini rantaian proses sampai nemu outputnya ini yang akhirnya bisa bikin saya tertarik sampai dari sekarang. Proses-prosesnya ini ya Mas yang malah bikin proses dan mengalami proses dan menemukan hasilnya itu. Baik sekali. Wow. Mungkin juga salah satunya karena di skema industri ya. Industri kopi itu salah satu yang akhirnya tak temuin, salah satu industri yang paling berkomunitas. Sebenarnya kalau industri lain kayak mungkin di coklat, teh gitu, kita akan susah untuk berkomunitas di situ karena pelakunya akan sangat spesifik sekali ya? Kalau di kopi mungkin jadi malah umum banget karena hampir semua teman-teman circleku ya yang di sini di Jogja itu tiap tak obrolin pasti background keluarganya pernah bersentuhan sama kopi, entah keluarganya punya kebun kopi, entah keluarganya tinggalnya dekat kebun kopi, pasti nggak jauh-jauh dari itu. Maka buat jaring untuk berkomunitas itu lebih mudah gitu. Makanya ada hashtag coffee is uniting people. Iya itu. Tapi emang bener sih ya Mas. People tuh yang ngeluarin ya ada lah satu brand. Ada tuh. Kenal kita. Gede banget tuh di coffee shop tuh. Salah satu coffee shop. Cakep itu brandingnya. Oke. Kayaknya Mas Damar. Tahun 2016 Coffee Sham terbentuk ya Mas waktu itu. Oke. Nah kemudian sebenarnya ada catatan yang cukup menarik dari experience-nya Mas Damar. Ini aku dengar, aku baca juga nih. Mas Damar nih merupakan salah satu delegates yang mewakili Indonesia ke kontes World Aeropress Championship 2017. Satu-satunya itu aku tak wis. Wah, lo keren. Wih, keren sumpah. Aeropress ya, Mas? Aeropress. Oke, tahun berapa, Mas? 2017. Oke, berarti setelah Coffee Sham terbentuk itu
Mas Damar mengikuti kompetisi itu ya. Itu ceritanya awalnya gimana sih? Awalnya dulu sebelumnya emang aku udah sering ikut lomba kompetisi ya? Nggak sering sih, beberapa kali, karena waktu itu nyari lomba kopi itu gampang-gampang susah ya, karena waktu itu kan lagi naik-naiknya. Iya, waktu di tahun orang buat bikin lomba masih ragu-ragu, buat datengin jurinya juga masih susah. 2016 tuh saya pernah ikut namanya aku lupa 2015an apa ya, Jogja Aeropress Trisam Battle. Wih, Trisam Battle. Karena sistem battlenya tiga orang di satu bar, bikin kopi bareng-bareng, sama juri ditunjuk mana yang paling proper, mana yang paling enak lah. Oke. Yang ditunjuk paling banyak dia yang menang satu babak itu. Itu di turnamen sampai ketemu juara 1, 2, 3. Dulu ikut pertama 2015. Semi sampai penyisian terus kalahnya sama Anas Bek latte art TikTok itu juara asli Nas. Mas Anas kelingan aku Nas. Terus habis itu ikut lomba lagi, aku lupa ikut lomba apa, tapi yuk tetap keok sih aku. Habis itu nemu ada pengumuman Indonesian Aeropress Championship 2017, baru itu latihan intens di Top Gear bareng teman-teman di sana, ada Hari, ada Sabil, sama Yandi. Oke. Latihan intens sama satu lagi grup namanya Larva Batch sekarang mayoritas udah pada ke Dubai juara. Itu Indonesian Aeropress Championship tahun 2017 juga 17. Ya? Berarti awalnya sebenarnya dari situ? Awalnya dari situ. Itu di mana Mas? Awalnya lombanya itu di Jakarta. Indonesia dipecah jadi 3 region barat, tengah, timur. Itu kebetulan Jogja, DIY ikut region tengah. Region tengah itu cuma penyisian, jadi saya region tengah lolos penyisian. Jadi di Jogja dulu. Kemudian lolos penyisian, terus maju ke nasional di Jakarta ya. Di Jakarta. Itu eventnya waktu apa tuh namanya? Indonesian Aeropress Championship itu. Langsung jadi Indonesian Aeropress Championship yang nasional. Oke, tahun 2017. Di Pantai Indah Kapuk. Oh, di Pantai Indah Kapuk. Panggonnya panas banget tuh asli. Itu berapa orang Mas? Itu aku lupa partisipannya. Hampir nggak sampai 100 ding. 72 apa 80 berapa gitu. Dan Mas Damar di IAC 2017 itu mendapatkan posisi juara 1 karena kan yang mewakili ke Seoul ya. Top. Itu Korea Selatan Mas, bukan Korea Utara. Korea Selatan. Korea Utara tadi ahli nuklir aku. Berarti dari ajang itu Indonesian Aeropress Championship. Mas Damar menjuarai, kemudian menjadi delegasi di Korea Selatan di Seoul, di internasional itu ya. Di World Aeropress Championship. Itu masih di tahun yang sama 2017. 2017. Wih, keren. Itu final di Jakarta tuh Agustus, ke Seoulnya November seingatku. Oke. 2017. Dikit cerita sih Mas. Aku penasaran sebenarnya kok Mas Damar bisa dengan apa ya? Tips and triknya menjuarai IAC di Jakarta, di Pantai Indah Kapuk itu sebenarnya apa sih? Kok bisa ya? Bisa lah pastinya ya. Tipsnya kalau aku sendiri menyimpulkan itu tak awali dari berstrategi dulu sih. Berstrategi. Enggak, itu terlalu jahat ya. Berteman dulu karena berstrategi. buat ikut lomba battle, kalau kalian latihan sendiri tuh akan sangat susah. Tapi kalau kalian latihan by group, latihan bareng-bareng sama teman-teman itu sangat memudahkan untuk maju bersama. Yang pertama itu ya. Karena kita bisa saling QC. Ada temen yang akan nilai kopiku dan aku akan nilai kopi temanku. Kalau bisa sendiri nggak bisa ya Mas itu. Jadinya seuduh. Kita akan nganggap kopi kita paling enak. Masih gitu. Oke. Tapi kalau latihan sama temen kan ya mungkin ada temen yang rodok brengsek ya, jadi nggak jujur. Aku bilang kopimu enak bro, sip. Kalau temen yang sama temen kan, wah ini ini sepet, ini watery, dia akan ngomong gitu. Latihannya kalau saranku by group, bikin circle yang positif yang bisa diajak buat latihan bareng. Oke, by group awalnya. Terus ketika mau lomba
usahain badan sehat dulu. Oh, kondisi Sarapan, Ya. terus jangan lupa juga pencernaan jangan sampai keganggu. Aku ingat banget ada temenku yang akhirnya mindset, akhirnya dia kayak gara-gara kui nggak datang pas dipanggil nomornya itu. karena kopi itu ya. Enggak, karena mindset aja. Oh, dia Bukan karena ngopi. Dia dipanggil nomornya buat battle, dia malah mindset. Makanya jaga kesehatan. Terus kedua jaga kesehatan. jangan lupa waktu daftar itu usahain secepat mungkin daftar karena slotnya sangat-sangat terbatas. Aku ingat banget yang 2017 tuh di region tengah aku registrasiku nomor 1 pertama. Pertama. Oh, pas ngeklik pendaftarannya dulu. Iya. Oh, karena di situ masih sedikit sekali ya maksudnya. Nah, persiapannya mulai dari situ. Itu. Kalian udah bisa bikin kopi enak. Kalau kalian nggak bisa daftar lomba, Berarti terus on time juga itu on penting. time. Disiplin. Datang on time. Ketiga itu ya, tips and trick gimana jadi Indonesian Aeropress Championship. Tapi secara teknikal itu sebenarnya gimana sih Mas? Berbicara soal Aeropress ya? Mungkin Coffee Lovers ini ada yang belum tahu mengenai Technical tiap Aeropress. Nah, jadi gini nih, lomba Aeropress tuh kita nggak bawa kopi sendiri, tapi kita dapat challenge, ada kopi namanya kopi compulsory, kopi yang wajib kita seduh sampai kita dapat base notes, taste notes-nya itu. Oke. Itu yang akan dinilai sama jurinya. Kalau variabel penilaiannya aku nggak hafal, tapi itu nggak jauh-jauh beda dari score sheet brewer. Di flavor dinilai, acidity dinilai, aftertaste, body, balance semua dinilai. Oke. Dan itu juri akan nunjuk milih mana cup yang paling ideal buat maju ke babak selanjutnya. Oh. Kalau itu secara teknikal ya. itu tiap orang mungkin punya pendekatan sendiri-sendiri, tapi kalau saya sendiri untuk lomba waktu itu karena dapat kopinya kopi Guatemala Antigua Pastoral apa aku lupa ya. Iya. Itu kopinya emang agak tricky. Jadi kalau seduh pakai metode, kalau Aeropress kita akan nemu 2 metode baku, itu inverted sama upright. Inverted itu yang plungernya dorongannya itu di bawah. Dibalik ya. Oh, dibalik. Kalau upright yang posisinya filternya di bawah. Di press itu. Jadi selesai ngaduk, pasang tinggal press gitu. Oh, itu yang upright ya, yang biasa. Upright. Nah, kalau yang upright, aku kopi yang Guatemala tuh lebih cocok pakai metode upright. Tapi di kopi lain itu mungkin akan berbeda. Dari cara upright atau invertednya itu ngaruh. Key point-nya itu pengaruh. Kok bisa sih Mas? Karena ya itu proses sih. Kita harus, kan waktu itu kopi compulsory itu dikirim dulu ke kita dipersilakan untuk nyoba dulu kopinya. Terus hari pas lomba kita tinggal eksekusi sesuai teknik yang udah kita persiapin. Mantap. Oke, tadi kita udah cerita tentang waktu di Indonesian Aeropress Competition ya Mas tadi. Cerita-cerita sedikit dari Mas Damar. Nah, kemudian kan dari situ Mas Damar menjadi delegates untuk dikirimkan ke Seoul Korea internasionalnya. Nah, ini kan di Korea toh Mas. Iya. Sebenarnya tantangan waktu Mas Damar menghadapi terutama ada nggak sih Mas kayak nervous atau apa, itu kan internasional, berarti worldwide kan Mas kompetitornya, partisipannya itu gimana Mas? Coba Ya, ceritain. nervous sih. Jelas ya nervous. Jelas lah. Sopo sih kalau nggak nervous? Itu ketemu kompetitor dari world kok, tapi ya udah loss aja. Yang bikin lebih nervous tuh pas persiapannya, bikin paspor gitu. Aku sempet deg-degan, visanya nggak bisa keluar. Gara-gara pas itu ternyata Korut sama Korsel lagi agak tegang. 2017 akhir ya. Agak tegang. Pas sampai sana pun juga kondisinya kan agak tegang juga itu. Banyak helikopter tuh di kota itu, di Seoulnya banyak yang lagi wira-wiri. Berarti malah waktu international competitionnya itu malah pada saat kondisi agak tegang. Tapi yo ternyata ya, nggak ini sih, di kotanya nggak terlalu nggak kayak yang film-film, masih lancar-lancar aja. Pas ketemu kompetitornya juga nggak terlalu tegang sih, karena memang semuanya kayaknya backgroundnya juga nggak jauh beda. Nggak ada yang bener-bener coffee expert, nggak ada yang bener-bener bounty hunter competition, nggak ada. Terus saya juga ketemu kompetitor dari World juga, mereka
sangat friendly semua, bisa diajak ngobrol. Terus di backstage, di stage preparationnya kita juga di satu ruangan gitu, kita di sana ada alat yang memang dipakai buat bergantian, jadi karena bergantian kita bisa berinteraksi gitu. Itu dari mana aja Mas? Ya, dari whole world, jadi banyak. Banyak ya. Dari Brazil ada, South Africa ada, Eropa juga, mostly semua negara Eropa ikut. Indonesia, Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura ada semua. Banyak ya, sekitar berapa Mas berarti? 50 sekian. 50. Aku nggak hafal pastinya berapa, banyak. Internasional. Tapi yang akhirnya sampai sekarang masih kontek-kontekan cuman komputer dari India si Meet. Karena adep-adepan mejanya diurut abjad negara. Oh, India, Indonesia ya. Iya, abjad kan urut abjad. India, Iran, Indonesia. Dan sampai sekarang masih keep in touch itu ya. Ya, cuman kontek-kontekan. Karena kita sama-sama fans Liverpool. Pas banget. Fans Liverpool. Tapi ya ketemu K-pop. Ketemu K-pop sana hari-hari pertama aku sempat terpesona, wah ayu tenan bro asli. hari ketiga aku jalan-jalan ke itu market yang buat jualan kosmetik tuh, aku lupa nama daerahnya apa. Itu aku baru sadar jebul iki operasi plastikan ngono iki ayune iki. Oke lah, jadi nek ayu ya emang ono jatahe dhewe-dhewe. Cuman kalau memaksakan cantik ya nggak apa-apa sih, silahkan, karena memang goal setiap orang kan beda-beda untuk tubuhnya sendiri. Itu berapa hari Mas di Korea? 5 hari. Lombanya? 1 hari. 1 hari. Jadi sana banyakan ya cuman jalan-jalan, karena sana itu tahun terakhir World Aeropress Championship dibarengin sama World Barista Championship. Jadi sana aku berangkat bareng sama teman-teman dari ABCD Coffee Jakarta. Mereka banyakan jalan-jalan ke Expo, ke World Barista Championship. Aku juga ikut rombongan main ke sana. Hari aku lomba, setelah lomba aku juga sempat jadi volunteer di World Barista Championship-nya, di Brewbar sama di Souvenir Booth. Oke, sebelumnya mungkin sedikit cerita deh dari awal perlombaan di hari hanya itu, di hari pertamanya di International Aeropress Competition di Seoul itu gimana sih Mas? Mungkin bisa share ke Coffee Lovers. Lombanya lebih santai sih, nggak kayak lomba battle yang selama ini mungkin kita lihat. Jadi di sana semua kompetitor dijadiin di satu ruangan, kemudian dipanggil untuk battle. Selama jadi satu preparation ini kita sana bisa latihan, nyoba resipi yang mau kita pakai buat battle. Sana juga ada free flow beer. Jadi salah satu penyebab kenapa saya tidak lolos adalah free flow beer. Waduh, free flow saya udah agak toying waktu itu. Aku masih inget banget, aku itu kalahnya sama kompetitor dari Turki. Pas itu aku nyeduh kopinya, suhunya jadi panas banget pokoknya. Biasanya pakai suhu 89 jadi 94. Oh, jangan-jangan itu salah satu trik dari mereka ya Mas. Mereka menyediakan segalanya free flow beer. Bendo Lost Doll. Itu juara satunya itu sih. Aku inget banget namanya Paulina Miska, dia curang sebenarnya itu. Dia pakai refraktometer, jadi dia walaupun mabuk dia tahu suhunya sudah optimal dari angka dari refraktometernya itu. Tapi itu nggak curang sih. Maksudnya itu tricky aja. Bukan berarti curang ya, tricky. Iya. Salah satu strategi lah. Strategi. Tricky. Berarti di situ tuh Mas Damar tuh satu-satunya delegates dari Indonesia yang mewakili Indonesia di kompetisi International Aeropress Championship 2017 ya Mas? Oke, dan itu sampai berapa besar Mas berarti? Sampai 16 besar, sebelum 16 besar pokoknya. Mau 16 besar aja malah mabuk. Gara-gara free flow beer. Untuk temen-temen berarti yang misal menjadi delegates lagi di International Aeropress. Ya 2018 sih Wak Blek itu dia untuk masih kontrol, dia bisa sampai semifinal. Dia sampai semifinal. Jadi kalahnya itu kalah bangga, kalah dari kompetitor dari Cina sama Jepang. Saya kalah mabuk. Oke, cukup menarik sampai dari awal ya region tadi Mas ceritanya, dari region dulu Jogja lolos masuk ke nasional Aeropress Competition, kemudian juara 1 ya waktu itu di Pantai Indah Kapuk mewakili Indonesia di ajang internasional. Cukup keren sekali Mas Damar ini. Jadi malu mabuk kalahnya. Wah, tapi wis sampai Seoul wis jos sih Mas delegates.
mewakili Indonesia. Oke, itu sekilas cerita tentang waktu perjalanannya Mas Damar, salah satu pencapaian menjadi delegates di International Aeropress Competition itu ya Mas, di Seoul, Korea. Nah, sekarang aku sebenarnya masih pengen tanya-tanya nih Mas, beberapa sebelum ke sana tuh aku pengen tahu sebenarnya fokusnya kemana sih Mas Damar? Aku sekarang sampai sekarang fokusnya jadi roaster. Jadi roaster di Coffee Sam itu ya Mas? Produce sama quality control. Sampai sekarang ya, dari 2016. Oke, nah sekarang kalau berbicara tentang dunia perkopian, industri kopi di Indonesia, ini kan sebenarnya banyak kan Mas orang-orang sekarang berbondong-bondong untuk membuat coffee shop. Nah, padahal sebenarnya kopi ini sangat banyak kan Mas prosesnya, hal yang harus dipelajarin. Tetapi kan kalau Mas Damar kan berangkat dari roaster sendiri ya Mas, malah dari customer sharing, kemudian malah dari hulunya kan Mas? Iya, akhirnya gitu. Kebalik malahan. Bukan jadi barista dulu. Oh, tapi sebenarnya iya sih, kalau kebanyakan sekarang yang gue tahu kan kebanyakan dari barista kan, mereka tahu tentang kopi, terus mendirikan sebuah coffee shop. Nah sebenarnya kalau sudut pandang dari Mas Damar sendiri gimana sih mengenai itu? Apakah sebenarnya kita harus mengetahui dari hulu ke hilirnya kopi itu sendiri, dari bean-beannya sampai muncul suatu produk kopi, cup kopi? Menurut dari sudut pandang Mas Damar itu gimana? Kalau sudut pandangku, kalau memang mau terjun di industri kopi harus gak cuma tahu sih, tapi paham. Karena kalau industri yang kalian lakuin kalian sendiri tidak paham, ya yang mau di serve ke customer nanti apa kan, jadi malah lebih banyak hal buruknya yang disampaikan kan. Ada pepatah, aku lupa pepatahnya siapa ya, tapi ketika satu hal itu dipegang sama orang yang nggak paham maka bakal hancur. Berarti kita harus berpaham dulu apa yang kita lakukan, apa yang kita paling nggak paham teknikal dasarnya. Nanti setelah paham baru eksekusi. Jangan lupa juga untuk mau untuk paham market juga, nggak cuma paham teknik tapi juga paham market. Karena banyak yang paham teknik, dia secara teknikal menguasain, tapi untuk pemahaman market dia nggak terlalu menguasain, jadinya yang disampaikan nggak sesuai sama demandnya. Oke. Dia menyampaikan, dia ingin menyuguhkan B tapi demandnya masih A nih, akhirnya dia nggak dapat market nih, karena dia paham banget nih secara teknikal. Jangan lupa juga belajar soal marketing. Marketnya itu ya. Nggak dapat apa yang demand, apa yang dibutuhkan saat ini, pasarnya tuh kemana. Nah kalau berbicara seperti itu, aku pengen tanya sih, Mas Damar lebih ke mengikuti era perkembangan zaman dan pasar apa yang dibutuhkan customer sekarang, atau lebih ke idealis di kopinya secara teknikal untuk era saat ini? Orientasiku ke quality. Tapi pakemku gini, ketika ada quantity maka baru bisa ada quality. Kalau nggak ada serapan pasar, kita nggak akan bisa meningkatin kualitasnya. Karena ketika ada serapan pasar yang banyak, akan timbul juga beberapa orang atau beberapa customer yang akan aware soal kualitas. Maka dari situ baru bisa kita ngolah kualitasnya. Maka sekarang kalau tak sebut aku lebih ngikutin pasar apa idealis, aku ngikutin pasar. Tapi di situ juga aku tetap nyelipin beberapa ide-ide yang memang dari awal aku bikin coffee shop pengen tak serve. Oke, berarti kalau aku ambil dari sudut pandang Mas Damar, sebenarnya dua-duanya ini saling berkesinambungan, nggak bisa dipisah. Oke, kita juga harus nggak bisa idealis tentang kopinya. Terlepas juga memang ada beberapa ini ya ide marketing yang memang udah quantity aja, toh juga industri kita marketnya belum nyampe buat specialty kan. Ada juga yang mikirnya gitu, akhirnya cuma bikin kopi susu kan. Itu bukan hal yang keliru, memang ada fase seperti itu. Untuk nanti market kita aware soal kualitas. Berarti quantity menghasilkan quality. Ada customer, kemudian ada awareness soal kualitas. Customer menghasilkan kualitas dari suatu produk kopi itu sendiri. Dan jangan lupa untuk tetap memperhatikan kopinya itu sendiri, maksudnya
bagaimana konsep dasar dari kopi itu sendiri kan Mas? Gimana konsep dasar di hulunya, gimana kopi tumbuh. Jadi misal ada nih yang mau minta kopi, aku punya ini Mas coffee shop, pengen kopinya rasanya coklat, terus manisnya panjang, bodinya pulen, minta sekarang. Nggak bisa, ada prosesnya. Kita harus kurasi dulu sourcingnya yang oke mana buat jadi bahan espresso blendnya. Oke. Boleh dia itu. Kalau order di coffee shop bisa sih kayak gitu. Saya spesialis urgent soalnya. Pesan sekarang ready kemarin, bayar kapan-kapan. Oke, iklan nih. Coffee shop ya, asik. Berarti boleh idealis tapi tetap realistis lah ya. Iya. Tetap mengikuti apa yang pasar butuhkan sekarang. Oke. Ini tadi menyinggung coffee shop ya. Aku pengen tahu sebenarnya strategi dari coffee shop yang mungkin lebih keseluruhan lah bisnis kopi saat ini biar bisa long lasting tuh gimana sih Mas? Coffee shop nih harus punya visi. Coffee shop kan dari 2016 sampai sekarang masih. Iya. Beberapa banyak kafe-kafe Mas yang buka tutup. Itu gimana? Kalau menurutku strateginya secara apa ya? Secara keseluruhan apapun industrinya, apapun brandnya, bergerak di bidang apapun harus punya visi. Harus punya visi, paling enggak punya jangka panjang dan jangka menengah. Oke. Karena di 5 tahun, 10 tahun ke depan mau ngapain sih? Waktu awal buka orientasiku 5 tahun ke depan ya sekarang ini aku pengen punya jaringan farmer, punya jaringan petani yang bisa tak kembangin produknya. Dan itu tercapai? Udah ada baru satu sih, baru dua. Satunya ini Robusta Temanggung, satunya Pak Cucu dari Haluhani. Yang bikin Haluhani. Itu ya bisa dibilang goalsnya dapat kan Mas dari visi. Dapat. Kalau nggak punya visi itu paling sekarang ya cuman jadi roastery anget-anget aja. Ada order ya tak bikin, kopinya kopi grade komersil. Mungkin aku bakal jadi kayak gitu. 10 tahun lagi mau apa? 5 tahun lalu saya berpikir 10 tahun lagi atau 5 tahun dari sekarang ya. Aku udah punya ada sub industri yang memang fokus ke bidangnya masing-masing. Karena di industri roastery kan ada yang memang target buat jual kopi komersial aja, ada yang target buat jual kopi specialty aja. Nah, aku pengen punya dua-duanya. Ada sub produksi yang megang produksi specialty, ada yang megang produksi komersial juga. Berarti salah satu key dari suatu bisnis itu dapat harus punya visi. Long lasting itu visi dari usaha itu. Dan jangan lupa visinya itu jangan mengembangkan diri sendiri, harus bisa ngembangin orang lain. Develop orang lain juga. Terutama di industri kopi. Ketika kita cuman develop diri sendiri, marketnya pasti nggak berkembang. Tapi kalau kita berusaha develop orang lain yang berkaitan, itu pasti marketnya berkembang. Keren sekali. Oke, cukup panjang sekali bincang-bincang mengenai terutama profil dari Mas Damar ini, pengalamannya, experience-nya dari yang awalnya kebutuhan pribadi untuk doping menjadi Mas Damar mulai suka mendalami bergabung komunitas dengan kafe-kafe di tahun 2014, kemudian terjun langsung ke mendirikan coffee shop dan ikut perlombaan internasional. Cukup menarik dan sampai sekarang coffee shop juga masih berjaya. OTW nasional lah. OTW nasional sekarang. Ditunggu aja guys. Ditunggu tahun ini kalau bisa. Nah, sebelum saya tutup nih Mas, coffee lovers pengen dengar apakah ada motivasi buat orang-orang coffee lovers, pecinta kopi, penonton Coffee Talks yang kerja di industri atau yang menjadi customer nih? Di industri kopi keseluruhan, bisa keseluruhan. Kalau customer ya beli kopi yang banyak. Tawarin keluarga ya buat tetap ngopi. Cukup itu beli kopi yang banyak ya. Kalau customer gitu aja, udah. Tetap bekerja pada bidang Anda. Jangan terjun di industri kopi, beli kopi yang banyak. Tetap beli kopi aja. Tapi untuk pelaku industri kopi, usahain punya visi,
visi jangka panjang, jangka menengah juga. Terus jangan ragu-ragu sama pilihan karena ragu-raguan tidak akan membuahkan hasil. Keraguan-raguan tidak akan membuahkan hasil. Yang penting yakin. Yang penting yakinan. Karena ketika kalian yakin, walaupun yakin untuk mundur ataupun yakin untuk maju, pasti hasilnya lebih kerasa. Benar. Soalnya mantep loh ya mas. Oh, yang penting mantep yakin. Kalau yakin untuk maju, pasti kalian bisa maju, bisa sustain industrinya. Usahanya tetap bisa jalan. Oke, terima kasih banyak Mas Damar bincang-bincang di Coffee Talks kali ini. Terima kasih kembali Mas Dani. Terima kasih telah datang di Coffee Talks. Sampai bertemu kembali. Dadah.